Yang kedua, aqimis salata li dzikri, tetongengi sempajange sarekwa mengi marenggara kiloria li dzikri. Zikir bukan fikir. Beda zikir, beda pikir. Beda zikrun, beda fikrun. Beda tazakkur, beda tafakkur. Zikir itu tempatnya di hati. Pikir itu tempatnya di otak. Semakin banyak kita berpikir, maka semakin tersiksa hidup ini. Ya komega dipikiri matu koni, dan boleh matiin rumah tata. Saya coba-coba di siapa? Dipikiri mana indra tahu, dan boleh matiin rumah tata. Tapi semakin banyak berzikir, maka ala bizikrillah tatmainnul qulub. Semakin menenangkan hati, semakin tenang hati di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zikir itu tempatnya di hati kita. Saya contohkan jamaah sekalian. Kadangkala terdengi duit tak diboleh, terdengi duit tak diboleh. Sila ada kisah pai matulili dia dulu runtui. Di galeda mana lamarita dia dulu runtui. Sekali nama peso-peso kiolo, noki di masjid. Begitu mengambil air wudu, berdiri melaksanakan sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Tiba-tiba mempunyai di pikiran tak, oh ya roduiku sapai, oh dia wana lepe-lepe na wajibku mondro. Ternyata uang yang kita cari, kita dapatkan dalam sholat kita. Ini berarti bahwa sesungguhnya pikir itu merajalela dalam sholat kita. Maka sholat itu tidak perlu mencari bagaimana bentuknya Allah. Sholat itu tidak perlu mencari di mana Allah. Tapi sholat itu adalah lidzikrillah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempatnya dalam hati. Lagi-lagi kembali di hati kita jamaah sekalian. Lagi-lagi puncaknya kembali dalam hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Isra Mi'raj yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha mendesain pertemuan ini. Tidak ada pertemuan yang terjadi karena kebetulan, tetapi sepenuhnya telah diatur dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah kita ini jamaah sekalian.
Oleh karena kita menikmati nikmatnya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sagai egana salah surta pedingi jaji di saat yang bersamaan sore hari ini barangkali ada yang menikmati maksiatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karena itu, mari kita bersalawat serta mengirimkan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang paling sempurna di dunia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 63 tahun hidup beliau. Saya pikir ini adalah hidup yang tidak lama, karena barangkali ada orang tua kita yang jauh lebih lama hidup di dunia dibandingkan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Selama 63 tahun hidup beliau, tidak satu pun ada anggota tubuhnya pernah tersentuh dengan dosa. Ya rotimunna Nabi Muhammad SAW tidak sekalipun pernah berbohong, tidak pernah menceritakan aibnya orang, tangannya tidak pernah diayungkan untuk menzalimi orang. Begitu juga dengan kaki beliau tidak pernah dilangkahkan untuk berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam pernah meminta dan bermohon kepada Allah. Nabi Musa itu dekat dengan Allah. Saking dekatnya dengan Allah, beliau berkalam-kalam dengan Allah. Makanya disebut dengan kalimullah. Beliau minta kepada Allah, Ifwan tafagurulalu kasiddi sikiri. Na iya sikiri dek mito nagagacho lebih dek mito nagagacho geloi dibandingkan seluruh zikir-zikir yang engkau turunkan kelak di bumi ini. Maka Allah pun berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Toha. Sebentar ketika kita kembali di rumah, insya Allah kita coba buka-buka surah Toha. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Inilah tema singkat kita pada pertemuan di Isra Mi'raj kita di pertemuan kali ini. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Innani anallah. Sesungguhnya saya ini, kata Allah, saya atulah Allah. Ini deklarasi Allah, menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan. Pengakuan Allah terhadap dirinya. La ilaha illa ana. Dek metona gaga illah. Ya waddi disompan nasabak si tongon-tongon na asumpang. La ilaha. Maka kalau kita buka-buka ilmu tafsir jamaah sekalian, ilah itu bermakna sesuatu yang ditakjubi, takjub kita. Maka mendirikan sholat sesungguhnya bukan hanya melepaskan kewajiban sholat, tetapi di sana ada rasa takjub kita terhadap Zat yang Maha menciptakan kita. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Maka
Kalimat la ilaha inilah yang diajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia tona di paguruangi Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 telu tong tanah na paguruan Nabi tak di tanah Mekah. Saya ingin bertanya jemaah sekalian. Kira-kira apa yang pertama diajarkan oleh Nabi? Caranya kah mendirikan sholat? Carana gama puasa tawi? Carana gama seke tawi? Carana gama haji tawi? Ataukah kemudian yang pertama diajarkan oleh Nabi adalah kalimat la ilaha illallah? Kira-kira apa jamaah sekalian? Ini penting kita satukan faham kita. Sebab nanti kita hubungkan dengan hakikat Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam sejarah kenabian selama 13 tahun di tanah Mekah, satu-satunya kalimat yang diajarkan oleh Nabi tidak lain adalah kalimat la ilaha illallah. Tuntas kalimat la ilaha illallah. Hijrah ke tanah Madinah. Mudah bagi sahabat-sahabat melaksanakan sholat. Mudah melaksanakan puasa. Mudah melaksanakan haji. Kenapa jamaah sekalimat? Kalimat tauhid sempurna sebelum diperintahkan kewajiban yang lain. Maka itulah sebabnya jamaah sekalian. Kenapa kemudian ketika Nabi ingin melaksanakan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di tanah Palestina, Nabi pertama dibedah dulu. Kan kita baca dalam sejarah. Disesek baru-barona Nabi ta. Kemudian dibersihkan hatinya. Pertanyaannya, apakah kemudian hatinya Nabi kotor? Tidak. Tidak ada satupun kitab yang pernah kita baca bahwa sesungguhnya hati Nabi kotor sehingga kemudian dibersihkan. Tapi kenapa mesti dibedah? Bukankah Nabi adalah manusia yang sempurna? Ternyata jamaah sekalian, iro Nabi tak mailo dipindrik malongi longi mapambuli langi pertama letuk langi fitul lafi bahkan kelak akan menggapai, akan sampai ke satu tempat di mana makhluk yang tercipta dari nur cahaya pun tidak sampai, tidak sanggup tembus ke sana. Maka ketika malaikat Jibril sampai di langit ketujuh, malaikat Jibril mempersilahkan Nabi untuk ke Sidratul Muntaha. Tidak sanggup malaikat Jibril untuk menemani. Kenapa jamaah sekalian? Padahal malaikat Jibril tercipta dari cahaya. Maka kita baca dalam kitab Barasanji. Dalam kitab Barasanji jamaah sekalian kita baca. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nuri. Kalimat ini sederhana, tetapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat-sangat mendasar. Anta syamsun iyartajammu Nabi Muhammad fada tajanna matanna as-suinarikum at-tapai. Bisa dibayangkan bagaimana cahaya yang dibawa oleh Nabi. Wa anta badrun iyartajammu Nabi Muhammad fada tajanna ulengi di 10 apa 10 5 umpuna. Wa anta nurun fauqa nuri iyartajammu Nabi Muhammad lebih fiha tajanna. Di sini nasewa-sewai purana pancaji Allah Ta'ala. Maka Nabi mampu menembus sampai ke Sidratul Muntaha. Sementara malaikat Jibril yang tercipta dari nur sendiri tidak mampu sampai ke Sidratul Muntaha. Jamaah sekalian. Maka
Itulah sebabnya kenapa dakwah Nabi diawali dengan kalimat la ilaha illallah. Kalimat ini diawali dengan huruf la. Dalam ilmu nahwu, kalau kita belajar bahasa Arab, ada ilmu tata bahasa Arab yang disebut dengan ilmu nahwu. La ini dimaknai dua macam. Pertama la nafi, yang kedua la nahi. La nafi itu bermakna meniadakan, la nahi itu larangan. Tapi dahsyatnya dilalenna iya weri kadai napa mule pengallah ta'ala nasabak la nafi bimakna meniadakan. Maka jadilah kalimat ini berbunyi la ilaha, tidak ada ilah yang pantas disembah atas sebenar-benarnya sembahan. Maka takjub kita terhadap satu zat yang maha menciptakan kita, sehingga kemudian menyebabkan kita menikmati menyembahnya. Kadang pula kamar raja selesai malam minggu hadir. Kadang-kala mas sempajaki, tapi di suatu waktu makutu-kutu siki mas sempajang. Puraga dirasa kok. Nyari gamatan adik tak milo mas sempajang. Atau kita tersiksa dalam sholat kita. Karena kita tidak menikmati dan tidak takjub terhadap yang disembah. Maka kalimat ini mesti dibedah kembali. Karena tidak ada satupun zat yang pantas kita takjubi kecuali zat yang memang pantas kita takjubi. Maka kalau kita keluar, kita melihat ada langit yang berdiri tanpa ada tiang. Sesungguhnya diciptakan oleh zat yang maha ditakjubi. Itulah Allah. Khalik. Tidak ada makhluk yang mampu menciptakan demikian. Maka tidak ada makhluk yang pantas untuk ditakjubi. Maka itulah sebabnya jamaah sekalian, menghormati orang bukan karena harta, bukan karena pangkat, bukan karena aksesoris. Sebab Allah tidak pernah melihat yang demikian. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang membawa hati senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la ilaha, tidak ada zat yang maha kita sembah kecuali Allah. La ilaha. Maka kalimat ini ditempatkan dalam satu tempat yang tidak bisa terlihat secara kasat mata. Kalimat ini ditempatkan dalam hati kita. Maka hati disebut dengan qalbun. Qalbun itu berubah-ubah. Kadang-kala ya semuanya mau papindah dita, baja, masara siki itu biasa. Qalbun. Maka tidak ada satupun zat makhluk yang boleh menempati hati. Itulah makna la ilaha. Saya contohkan secara singkat jamaah sekalian. Ya kok meliki teleko baru, itu gamat teleko baru, telkom baru. Cukup ditempatkan di kepala. Tidak perlu ditaruh dalam hati. Dari kemas sandal baru kino di masjid foto ini dia aja tak ditaruh, ajaknya ditaruh dia tita. Sebab aku masuki mantu boleh masjid takut terdengi sandal ta. Ya ko dia tita ditaruh kira-kira agak tak malasa, agak tak pedih. Atita agak mau pedih ya rega, aja tak mau pedih. Karena kita menempatkan pada tempat yang salah. Nah, jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka kalimat ini diawali dengan huruf la bermakna tidak ada. Artinya mengosongkan hati dari kerajaan makhluk. Maka ketika Nabi akan diisrakan bahkan dimi'rajkan ke langit yang ketujuh. Pertama mate amurena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua mate benena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga seluruh umat Islam diboikot. Tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diminum. 3 kerajaan ini dibuka dalam hidup dan dalam hati Nabi. Meninggal pamannya yang bernama Abu Thalib menandakan ini adalah kerajaan. Degaga mulai kecil-kecil Nabi Muhammad SAW ketika pamannya masih hidup, maka menandakan kerajaan ada di sekitaran Nabi Muhammad SAW. Mati Abu Thalib. 2 bulan kemudian istri beliau meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah. Menandakan ini adalah kerajaan makhluk. Ada perempuan yang sangat berjasa di sekitar hidup Nabi. Dibuka oleh Allah, dipreteli. Pamannya dipreteli. Khadijah, Sayyidatina Khadijah dipreteli, dibuka. Diboikot kehidupan Nabi. Dakwahnya pokoknya diboikot oleh orang-orang musyrik. Menandakan bahwa sesungguhnya harta ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan itu dibuka jamaah sekalian. Yang harus sebabnya teman-teman lebih kini hadir ya kumailo kita mak di masjid GE. Ya ko angka mopi kerajaan na warang parangnya ditaruh di lelena hati. Kita masuk ke dalam masjid, ya ko terlambat ki pasti mailo ki matulu-tulu le diuluh. Kenapa? Karena kita beranggapan kita ini orang kaya, tidak pantas untuk duduk di belakang. Orang yang berpangkat pun demikian. Kalau kerajaan pangkat itu masuk dalam hatinya, di mana-mana menginginkan untuk dihormati. Padahal sesungguhnya kenapa kita dihormati? Bukan karena harta, bukan karena pangkat kita, bukan karena kemuliaan kita. Kenapa kita dihormati? Karena Allah tutup aib kita. Demi Allah, sedikit saja aib itu dibuka oleh Allah, niscaya tidak ada orang yang mau dekat dengan kita. Karena setiap dosa, setiap maksiat itu adalah aib. Setiap aib itu adalah baunya sangat menyengat. Saya sering mengistilahkan jamaah sekalian, sekali berbuat dosa ibarat membawa buah, dan buah itu kita letakkan dalam karung. Karung itu dijinjing kemana-mana kita pergi, teki-teki joka pokoknya diterima terus. Mabale siki pertama siki buah ini busuk sampai karung ini penuh. Ya ko penuh sing malas siki cedi. Pokoknya wali-wali penuh maneng buahnya, buah yang busuk. Pertanyaan saya, kalau kita bawa karung, dua-duanya kita jinjing, semua penuh dengan buah yang busuk, kira-kira ada yang mau dekat dengan kita tidak? Tidak ada, Pak. Apalagi mau mendengarkan kita. Maka syukur Allah tutup aib kita, maka kita dihormati dan dimuliakan oleh orang. Jamaah sekalian, yang kedua, kalimat ini Allah pun mewujudkan kalimat ini dengan huruf illah di tengahnya. Illah dalam ilmu nahwu disebut dengan harful isbat atau harful istisna, bermakna pengecualian, kecuali. Illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha, tidak ada zat yang pantas disembah. Maka ketiadaan itu kita kosongkan dalam hati kita. Maka sempurnalah kalimat ini ketika ditambah dengan illallah, kecuali Allah yang memang pantas disembah. Kalimat inilah yang diajarkan kepada Nabi Yuna Musa alaihi salam.
Kalimat ini pula yang diajarkan kepada Nabi Yuna Muhammad SAW, didakwahkan 13 tahun namanya. Maka siapapun yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Allah, fa'budni, sembahlah saya, kata Allah, sompalano karena subhanallah ta'ala. Inilah hakikat dimi'rajkannya Nabi Muhammad SAW 50 rakaat. 50 rakaat. Bokot temawari diwerengi nabita natiwi lorilino. Sekiranya 50 rakaat ini yang jadi jamaah sekalian. Si tungon-tungon na digaga jadi jamaah-jamaah. Digatawa na binita, digatawa na lakita. Sebab purabat tawi masam pajaki. Lokili su dibolai basi tawi pima. Alhamdulillah, Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Dikurangi 5, maka kemudian wujudnya sekarang jadilah 5 waktu. Jamaah sekalian. Maka kata Allah, fa'budni, sembahlah saya. Sembahlah saya, kata Allah. Tidak ada satupun hal yang diminta oleh Allah dari kita. Ketika Allah mengatur lalu lintas rezeki kepada kita, setiap hirupan napas yang kita hirup ini jamaah sekalian, tidak ada yang diminta oleh Allah sebagai balasan. Ya kemalasa kita teman-teman lebih kung hadir juga di rumah sakit. Kita dikaruniakan dibantu dengan pernapasan, tiba-tiba tabungnya habis udaranya. Kita akan mengatakan, dokter, ya kok angka mau tabung, sekalipun satu yang masih tersisa udaranya, saya siap membeli berapapun harganya. Itu tabung udara. Kira-kira bagaimana dengan Allah? Setiap nafas ini tidak ada yang diminta balasan oleh Allah. Satu-satunya yang diminta oleh Allah, Allah katakan fa'budni, sembahlah saya. Sembahlah saya. Maka siapapun yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah lalu kemudian tidak menyembah Allah, maka sesungguhnya dia berkhianat dengan kalimat la ilaha illallah. Siapapun yang berkhianat dengan kalimat la ilaha illallah, maka sesungguhnya dia berkhianat dengan Allah. Siapapun yang berkhianat dengan Allah, maka sesungguhnya dia menantang Allah sebagai Tuhan mutlak. Ya kopura di puada kalimat la ilaha illallah, mapamule capa aje, letu capa ulu, mesti disompa madeceng ifung Allah Ta'ala. Inilah hakikat dimi'rajkannya Nabi sampai ke langit ke-7. Sampai ke langit ke-7. Angka bukut temawari mailuk diwerengi Nabi Muhammad SAW. Inilah perkara penyembahan, perkara sholat. Karena sekali-kali manusia tidak boleh meninggalkan pekerjaan ini. Itulah sebabnya setelah kalimat la ilaha illallah, Allah syariatkan sholat dalam rukun Islam. Sigandengi antara kalimat la ilaha illallah, si bawa asom panggil lo di sisi arajan Allah Ta'ala. Maka pertanyaannya, bagaimana caranya menyembah Allah? Allah pun mengatakan dalam firman-Nya, aqimis salata li dzikri, sambungan ayat yang saya bacakan tadi. Aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat itu li dzikri, untuk mengingatku, kata Allah. Mengingatku, kata Allah. Zikir, bukan fikir. Dalam konteks perintah salat, tidak ada perintah yang mengatakan if'alis salah atau i'malis salah. Jamai sempajangi. Tidak ada. Tapi dalam ayat itu selalu dikatakan aqimis salata. Tetongengi sempajangi. Kira-kira apa maknanya jamaah sekalian? Kenapa sholat itu didirikan? Kenapa sholat tidak dikerjakan? Sebab ketika Allah perintah kita hanya sekedar untuk mengerjakan sholat, itu berarti hanya di waktu-waktu tertentu saja. Hanya sekedar 5 waktu saja. Tetapi ketika mendirikan sholat, maka nilai-nilai sholat ini mesti dibawa setelah kita melaksanakan sholat.
Kalau dalam salat melarang kita untuk berbohong, melarang kita untuk menceritakan aibnya orang, setelah salat insya Allah kita tidak lagi menceritakan aibnya orang. Kadang-kala siruntuki salah surata salah surah malam bikin hadir. Cilalona pura masa sempajang. Masu si matu di masjid. Napi masu boleh di babana masjid. Na carita ni balitu dana denre. O ya anu talakona ia motoratan diolo na pagi. Apakah kemudian nilai sholat ini melekat dalam diri kita? Itulah sebabnya akimis sholat. Dirikan sholat. Dirikan sholat. Mendirikan sholat sepanjang waktu. Nilai sholat itu mesti kita hadirkan dalam hati. Yang kedua, akimis sholat li dzikri tetongengi sempajange sarekwa mengimarenggara kiloria li dzikri. Zikir bukan fikir. Beda zikir, beda pikir. Beda zikrun, beda fikrun. Beda tazakkur, beda tafakkur. Zikir itu tempatnya di hati. Pikir itu tempatnya di otak. Semakin banyak kita berpikir, maka semakin tersiksa hidup ini. Ya komega dipikiri matu koni. Dan boleh matiin rumah tata. Saya coba-coba di siapa. Dipikiri mana indra tahu. Dia nulimatin rumah tata. Tapi semakin banyak berzikir, maka ala bizikrillah tatmainnul qulub, semakin menenangkan hati, semakin tenang hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir itu tempatnya di hati kita. Saya contohkan jamaah sekalian. Kadangkala terdengi duit tak diboleh, terdengi duit tak diboleh. Sila ada kisah pai matulili dia dulu runtui. Di galeda mana lamarita dia dulu runtui. Sekali nama peso-peso kiolo, noki di masjid. Begitu mengambil air wudu, berdiri melaksanakan sholat, mengucapkan Allahu Akbar. Tiba-tiba mempoi di pikiran tak. Oh ya roduiku sapai. Oh dia wana lepe-lepe na wajibku mondro. Ternyata uang yang kita cari kita dapatkan dalam sholat kita. Ini berarti bahwa sesungguhnya pikir itu merajalela dalam sholat kita. Maka sholat itu tidak perlu mencari bagaimana bentuknya Allah. Sholat itu tidak perlu mencari di mana Allah. Tapi sholat itu adalah lidzikrillah. Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tempatnya dalam hati. Lagi-lagi kembali di hati kita jamaah sekalian. Lagi-lagi puncaknya kembali dalam hati kita. Maka jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Itulah sebabnya Nabi dibedah. Karena dibersihkan hatinya. Yang kedua hikmah terbesarnya. Minal masjidil harami idal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi dari masjidil haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, bukan dari rumah ke rumah, tapi masjid ke masjid. Maknanya apa jamaah sekalian? Maknanya siapapun yang mendirikan, siapapun yang memelihara masjid, siapapun yang menghidupkan masjid, insya Allah pasti dipelihara, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sabak nasi tanpa-tanpa iki selesai malabi kau hadir. Sebab kota 10 ki 20 ki balik seri masih JE. Ya kota mana bawa lo seri masih JE. 20 ki bawa. Baja mati cedi. Siaga mani mundur mo. 10 mani sarah. Sangadi mati si cedi. 10 ni arwah. 20 so mati ta cedi tungka so. Capuli sa masih JE. Maka perlu si tanpa-tanpa itu selesai malabi ki hadir. Anak kita bawa ke masjid. Kita dorong untuk hidup di masjid, sarekwa mengir masjid melekat dalam hati anak-anak kita jamaah sekalian. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka puncaknya jamaah sekalian. Dalam proses ibadah kita di hadapan Allah, sesungguhnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekaligus menjadi penutup di waktu yang singkat ini.
Maka ketika melaksanakan ibadah salat sesungguhnya, di sanalah terjadi dialog yang sangat-sangat dahsyat antara hamba dengan Allah. Maka Allah pun berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina abdi nisfain. Ubagi dilalenna sampajangi, ubagi duai baini angka apunakuna subhanahu ta'ala wa baina abdi angka tu apunanna ataku. Jadi ada milik Allah pun juga ada milik kita. Lalu kemudian di mana milik kita? Wali abdi ma sa'alak, untuk hambaku apapun yang dia minta dalam salatnya pasti saya berikan. Maka ternyata salat itu adalah tempat permohonan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Salat adalah tempat meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma masalahnya adalah, yakinkah kita ini bahwa doa kita diterima dalam salat kita? Sejauh mana keyakinan itu tertanam? Maka kembali lagi kepada kalimat la ilaha illallah. Sebab kalau kalimat la ilaha illallah cacat, itulah kemudian yang mengaburkan keyakinan kita terhadap Allah. Maka menjadilah doa-doa kita kurang yakin diterima di dalam salat kita. Maka kata Allah, baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alak. Ubagi dua dilalena sampajangi, untuk ataku agi-agi ni lau dilalena sampajangi pasti walam. Wa idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, narik pona puade ataku dilalena sampajanna alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Sinin napa puji na pun mana pun Allah Ta'ala puan na sinin na alangi. Maka Allah pun menjawab kalimat ini dengan kalimat yang sangat-sangat luar biasa. Allah katakan kepada kita, hamidani abdi, napuji kak tu kasih ataku, napuji kak tu ataku. Bayangkan jamaah sekalian, ketika Allah yang mengatakan kepada kita, Allah ini Allah, Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur lalu lintas rezeki, Allah pun katakan kepada kita, hamidani abdi, nafuji kak tu kasih ataku. Apakah hati kita tidak sampai luluh, tidak sampai bahagia mendengarkan kalimat ini? Wa idza qala ar-rahmanir rahim, narik kana puade ataku ar-rahmanir rahim. Wa ta'ala puwa famasai, nama sarf famasai. Allah pun katakan kepada kita, wa ithna alayya abdi, kembali hambaku memujiku. Wa idza qala abdi maliki yaumiddin, narikono puade ataku makade maliki yaumiddin, Allah yang maha menguasai hari pembalasan. Maka Allah pun mengatakan kepada kita, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Maka dialog ini terjadi sekian kali antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, narik podi puade werik kada iyyaka na'budu, idi ni puaku sompah, wa iyyaka nasta'in, idi tomi puaku lo tulungi. Bayangkan kalimat ini jemaah sekalian. Kalimat ini sesungguhnya adalah kalimat tauhid. Kalimat ini sesungguhnya adalah pengulangan kalimat la ilaha illallah dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu, idi ni puaku sompah, wa iyyaka nasta'in, idi tomi puaku lo tulungi. Artinya bahwa tidak ada lagi zat yang kita sembah kecuali Allah. Tidak ada lagi zat yang maha kita mintai pertolongan kecuali Allah. Maka dijawablah kalimat ini oleh Allah. Hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sa'alak, yana palai sengi antara atas si bawah wana wali abdi ma sa'alak, untuk ataku agi-agi nilau dilalena sempajanna. Pasti walang dua kali Allah ulang kalimat ini dalam surah Al-Fatihah. Sudah dua kali. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, apa yang paling pantas kita minta dalam sholat kita? Pantaskah kira-kira kita minta dunia, sementara dunia ada batasnya? A'maru ummati baina sittina wa sab'ina, umurna umatku paling kisaran 60-70 tahun.
Ya, kalau ada yang lebih, alhamdulillah. Jamaah sekalian, pantaskah kita meminta pangkat dalam salat kita? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Ternyata Allah pun berfirman dalam ayatnya, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Maka kalimat yang paling pantas kita minta dalam salat kita, dan itu kita ulang-ulang sampai 17 rakaat minimal dalam satu hari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan saya jalan ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan hanya jalan yang lurus, jamaah sekalian. Sebab kadang-kala ada jalan yang lurus tapi tidak menyelamatkan. Ya komelo kimendre Makassar, kalau kiman luru-luru, selama kiga selesai melebihi kejadian. Tidak. Tapi jalan yang lurus pun juga menyelamatkan. Hakikatnya kalimat ini bahwa sesungguhnya ini adalah pengakuan bahwa kita ini adalah makhluk yang kotor. Tidak ada makhluk yang tidak tersesat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap kali kita tersesat, mengambil air wudu, salat, membaca ihdinas siratal mustaqim, kembali kita meminta kepada Allah, ya Allah, kembalikan saya ke jalan fitrah yang menyelamatkan. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang tersesat, pun juga bukan jalannya orang-orang yang terputus. Maka sekian ayat ini ketika selesai dibaca, maka bersatulah suara antara imam, makmum, pun juga dengan malaikat-malaikat yang ada di langit. Sepenuhnya bersatu mengatakan, amin. Ya Allah, terimalah doa-doa kami. Allah pun mengijabah doa ini dengan kalimat yang sempurna. Hadza li abdi wa li abdi ma sa'alat. Yana apunanna ataku dilalana sampajangi. Wali abdi ma sa'alat, untuk ataku agi-agi mailo nelau. Pasti walang 3 kali kalimat ini diulang oleh Allah dalam surah Al-Fatihah. Maka jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup singkat kita dalam pertemuan di Isra Mi'raj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata jamaah sekalian, perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Nabi dimi'rajkan ke langit yang ke-7 pun juga naik ke Sidratul Muntaha. Pertama jamaah sekalian, menunjukkan bahwa aktivitas hidup kita ini harus selalu bermuhasabah dalam hati kita. Apa maknanya bermuhasabah? Maknanya adalah menghisab, memeriksa, dan mencoba untuk mengevaluasi kehidupan kita. Itulah Nabi jamaah sekalian. Sebelum diangkat, maka beliau dibersihkan dulu. Yang kedua adalah ada makna yang sangat-sangat luar biasa. Makna yang sangat luar biasa jamaah sekalian. Kelak nanti ada amalan yang dimana amalan ini menjadi tanda kebesaran Allah. Dimana tanda kebesaran Allah sehingga kemudian menyebabkan hamba tidak boleh lalai mengerjakannya. Itulah perintah beribadah, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalimat la ilaha illallah kita tidak fahami, membuat kita malas menyembah Allah. Kadang-kala sudah ke masjid naik kia namun sumpan nama masjid itu disengi. Kadang-kala yang kali ngebatawai naik kia ditutup dan culita magi selesura melabih ke hadir, sebab kebesaran kalimat la ilaha illallah tidak difahami dalam konteks kehidupan kita. Maka jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, ajarkan kepada anak-anak kita tampangi kalimat la ilaha illallah. Yang pertama diajarkan oleh Nabi adalah ma'rifat kalimat la ilaha illallah. Baru diajarkan syariat yang sempurna oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita saling mendoakan. Doakan saya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Welo dong asokku ki memuari pada mati ki dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita bersaudara dalam kalimat la ilaha illallah. Kalaupun ada perbedaan-perbedaan amalan, saya pikir itu hanya berkisar pada persoalan-persoalan fikih. Tetapi tentang kalimat la ilaha illallah, kita satu tekad, satu akidah, kita bersama dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, mari kita tutup dengan menghadirkan hati berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wafatkan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wafatkan kami dalam keadaan salat. Wafatkan kami dalam keadaan bersujud di hadapan-Mu ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan tidak ada lagi utang di dunia. Wafatkan kami dalam keadaan tidak ada lagi sangkut paut kami terhadap perkara-perkara dunia. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, muliakan kedua orang tua kami, muliakan istri dan anak-anak kami, muliakan seluruh orang-orang beriman yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pertemukan kami dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat dalam pertemuan yang Engkau ridhai ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.